Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang permasalahan toleransi di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sebelum kita artikan, kita bahas dulu ilmu tajwidnya. Min ajli dzalik, min ajli, nun mati bertemu dengan hamzah hukumnya adalah idhar halqi, yang mana huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, dan yang keenam ghain. Cara membaca idhar halqi ini yaitu membaca nunnya dengan jelas tanpa dengung kesamaran. Min ajli, ajli jim sukun di tengah kalimat ini hukumnya cara bacanya dikolkolahkan, dipantulkan. Min ajli, aj. Dan juga salah satu sifat daripada jim ini adalah kolkolah, yang mana jim ini mempunyai 6 sifat. Yang pertama, jim ini mempunyai sifat jahr, dalam arti ketika dibacanya tidak ada hembusan napas yang keluar, dia terkunci. Ajli. Yang kedua, jim ini mempunyai sifat syiddah, yaitu ditekan ketika membacanya. Ajli. Kemudian yang ketiga, jim ini sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Yang keempat, jim ini mempunyai sifat infitah, dalam arti depan lisan tidak diangkat ke atas. Yang kelima, jim ini mempunyai sifat ismat, dalam arti lambat dibacanya. Dan yang keenam, jim ini mempunyai sifat qalqalah, mantul, yang mana makharijul huruf jim itu berada di tengah lisan bersama dengan iya dan shin. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil. Bani ada mad bertemu hamzah misah kalimah, ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil yang panjangnya 2 sampai 5 harakat. Sedangkan Israil ini ada mad bertemu hamzah 1 kalimah, hukumnya adalah mad wajib muttasil yang panjangnya 5 harakat. Maka perbedaannya, kalau mad jaid munfasil 2 sampai 5 harakat, sedangkan mad wajib muttasil 5 harakat bacanya. Annahu, an nun bertasydid hukumnya gunnah asli, berdengung 2 harakat pada hidung. Annahu man qatala, annahu hu hukumnya mad silah qasirah, dikarenakan ada hak domir yang mana huruf sebelum dan sesudahnya berharokat patah, tidak sukun. Sedangkan huruf setelah hak domir ini adalah mim, bukan hamzah, maka disebut mad silah qasirah. Jikalau setelah hak domir ini hamzah, maka hukumnya adalah mad silah tawilah yang panjangnya 5 harokat. Sedangkan di sini mad silah qasirah panjangnya hanya 2 harokat saja. Annahu man qatala nafsan bighairi nafs. Man qatala, man hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa'nya adalah ikhfa ab'ad, yaitu membaca nunnya disamarkan dengan dominan berdengung mendekati eng. Man qatala.
Perlu diketahui bahwasanya ikhfa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ikhfa akrob yang hurufnya ada 3, yaitu T, To, dan Dal. Cara membacanya mendekati N, yaitu lebih dominan samarnya daripada dengungnya. Contohnya antum. Kemudian yang kedua ikhfa ausat, yaitu ikhfa pertengahan samar dan dengungannya seimbang sehingga bunyinya mendekati an. Contohnya anfusakum, itu hurufnya ada 10 selain ikhfa akrob dan ab'ad. Sedangkan yang ketiga adalah ikhfa ab'ad, hurufnya 2, yaitu kaf dan qaf. Cara membacanya adalah lebih dominan dengungannya daripada kesamarannya sehingga mendekati Contohnya min qabl, itu contohnya ikhfa ab'ad. Sedangkan 10 huruf selain huruf ikhfa ab'ad dan ikhfa akrob ini termasuk huruf ikhfa ausat, yang mana semua huruf ikhfa itu ada 15 dikumpulkan dalam lafaz sifadza sana kam jada syakhsum qad sama dum tayyiban jidfi fuqam zalima sa'da sakab jimsin qab dal to za fa ta dob do. Itu adalah huruf ikhfa yang 15. Mengqatala nafsam bi ghairi nafsam ada tanwin patah bertemu dengan ba, hukumnya iqlab, yaitu menggantikan bunyi n kepada m disertai bunyinya di antara gunnah dan ikhfa. Mengqatala nafsam bi ghairi nafs, itulah sebagian ilmu tajwid, hukum bacaan, makharijul huruf dan sifat huruf. Lalu kita lanjutkan pada arti dan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik, oleh karena itu, maksudnya allazi fa'alahu Qabil, oleh karena apa yang telah diperbuat oleh Qabil, salah satu dari putra Nabi Adam yang membunuh Habil, katabna ala bani Israel, maka kami tetapkan kepada Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafs, bahwasannya barang siapa yang membunuh seseorang tanpa dia itu membunuh orang lain, au fasadin, atau tanpa dia itu membuat keruksakan fil ardi, di permukaan bumi, yaitu berbuat keruksakan dengan kekufuran lalu memusuhi Islam, atau dia zina muson sehingga harus diranjam sampai mati, atau dia menghadang jalan dan sebagainya, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia itu membunuh manusia seluruhnya. Jadi jikalau seseorang membunuh seseorang tanpa ada kesalahan yang harus mendapatkan hukuman mati, maka seseorang itu seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, yaitu bahwasanya dia mencegah dari membunuh orang itu, maka seakan-akan dia itu menjaga kehidupan manusia seluruhnya. Di dalam masalah ini Ibnu Abbas berkata, min haitsu intihaka hurmataha wa saunaha, sekira-kiranya kamu mencegah larangannya dan menjaganya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, dan sungguh telah datang kepada mereka, kepada Bani Israel, yaitu utusan-utusan kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas berupa mukjizat-mukjizat. Terkemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu setelah datangnya para rasul di permukaan bumi, mereka berbuat melampaui batas, mujawizunal hadza bil kufri wal qasdi wa ghairi dzalik, yang mana mereka itu melewati batas dengan kekufuran dan membunuh dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Arti secara singkatnya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat keruksakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat keruksakan di muka bumi. Dari ayat 32 surat Al-Ma'idah ini dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya kita itu dilarang membunuh seseorang, baik itu orangnya beriman maupun tidak, yang mana orang yang tidak beriman itu tidak mengganggu kita. Misalnya kafir zimmi, maka kita dilarang untuk mengganggu dan membunuh mereka. Kita saling toleransi, saling menghargai di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, kepada orang yang beriman lagi, maka kita dilarang untuk mengganggu mereka dan membunuh mereka, namun kita saling bersaudara dan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang bersalah, misalkannya jinah muson, laki-laki perempuan berzina padahal mereka itu sudah punya pasangan, maka tentu mereka mendapatkan hukum rajam, yaitu dengan dilempari batu sampai mati. Ataupun kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain tanpa mereka bersalah, maka orang yang membunuh ini mendapatkan hukuman kisos, yaitu hukuman mati. Selain kepada orang-orang tersebut, maka dilarang kita membunuh mereka. Dalam arti hanya boleh membunuh itu jikalau mereka itu memang benar-benar hak untuk dibunuh. Itu misalnya orang kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam secara terang-terangan, ataupun kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum agama sehingga mereka berhak untuk mendapat hukuman mati. Itulah diantaranya isi kandungan daripada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang sebagiannya dibahas mengenai toleransi, yaitu tidak mengganggu orang lain walaupun berbeda agama, yang mana mereka juga tidak mengganggu kita. Demikianlah pembahasan yang dapat dibahas pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.